Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kata, frasa, kalimat, kalimat efektif, dan diksi. Kelompok 4 beranggota saya sendiri, Muksin Yusuf Rashid Ma'ruf, NIM 053, Siti Aliyah, NIM 124, Salsabila Putri Khairunisa, NIM 128, Diah Fitri Sukmawati, NIM 132, Intan Aulia Setia Ramadati, NIM 136. Baik, selanjutnya pengertian kata. Kata atau ayat adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Umumnya, kata terdiri dari satu akar tanpa atau dengan beberapa afiks. Gabungan kata-kata dapat membentuk frasa, klausa, atau kalimat. Contoh kata kerja, verba atau kata kerja. Contohnya membaca, menulis, memasak, mengendarai, dan lain-lain. Adjektiva atau kata kerja. Contohnya rajin, mewah, cantik, pintar, dan lain-lain. Nomina atau kata benda. Contohnya rumah, televisi, kursi, pendidikan, penurunan, dan lain-lain. Pronominal atau kata ganti. Pronominal persona. Contohnya saya, aku, daku, kami, kita, engkau, kamu, kalian, mereka, dan lain-lain. Pronominal penunjuk. Contohnya ialah, ini, itu, anu, sini, situ, sana. Pronominal penanya. Contohnya siapa, apa, mana, mengapa, kenapa, bila mana, di mana, kemana, dari mana, bagaimana, berapa. Numeralia atau kata bilangan, preposisi atau kata depan, konjungsi atau kata sambung, interjeksi atau kata seru, artikula atau kata sandang, fatis atau partikel penegas, adverbial, interrogatif atau kata tanya, demonstratif. Pengertian frasa. Frasa atau frase adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Artinya, frasa hanya terdiri dari salah satu fungsi. Bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba atau bisa diawali dengan preposisi. Frasa termasuk salah satu satuan linguistik yang tidak mempunyai ciri-ciri atau batas fungsi sebagai klausa. Sehingga tingkatan frasa berada di bawah klausa dan di atas tingkatan kata. Frasa terdiri atas beberapa kata dan secara fisik mengisi slot-slot pada tingkatan klausa. Frasa selalu terdiri dari morfem bebas yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu unsur frasa dipisahkan, akan mengubah makna dari sebuah kalimat. Maka dari itu, pemindahan tata letak frasa harus dilakukan secara keseluruhan. Contoh frasa. 1. Frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Contohnya, di kampus, di sekolah, di perpustakaan, dan sebagainya. Kedua, frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang salah satu unsur atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Contohnya, ia sedang memasak sop. Frasa koordinatif adalah frasa yang komponen-komponen pembentukannya terdiri atas dua komponen atau lebih yang sama dan sederajat. Contohnya, ada sehat dan kuat, buruh dan majikan, makin terang makin baik. Lalu yang terakhir ada frasa apositif, adalah frasa koordinatif yang kedua komponennya saling menunjuk sesamanya sehingga urutannya dapat dipertukarkan. Contohnya, Melodi, gadis dengan senyuman manis itu. Rangga, lelaki paling tampan temanku waktu SMA. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan.
Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras, lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya. Untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Contoh kalimat. Kalimat tunggal, mereka memasak di dapur. Kalimat majemuk, El membaca materi lalu mengerjakan tugas. Kalimat deklaratif, hari ini Fanya tidak masuk sekolah. Kalimat interrogatif, berapa harga 1 kilogram stroberi? Kalimat imperatif, segeralah menikah. Kalimat eksklamatif, alangkah indahnya pemandangan di tempat ini. Kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti dan diartikan. Kalimat efektif adalah jenis kalimat yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan atau pikiran pembaca atau penulis kepada pendengar atau pembaca yang baik. Ciri kalimat efektif. Ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang kedua, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang ketiga, memilih diksi secara tepat. Yang keempat, memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Yang keenam, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh, memanfaatkan variasi struktur kalimat. Pengertian diksi. Diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat atau selaras di dalam penggunaannya untuk dapat mengungkapkan gagasan sehingga didapatkan hasil tertentu seperti apa yang diinginkan atau diharapkan. Atau dengan kata lain, diksi merupakan pilihan kata pembicara ataupun penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuatnya. Tidak hanya itu, diksi juga diartikan sebagai suatu pernyataan yang digunakan untuk dapat mengungkapkan sebuah gagasan ataupun mengungkapkan suatu cerita dengan meliputi persoalan seperti gaya bahasa, ungkapan gagasan, dan lain sebagainya. Dengan diksi ini, maka tiap-tiap kata dapat dibaca serta dipahami pembaca maupun pendengar. Diksi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Susilo Mansurudin, diksi ini merupakan sebuah pemilihan kata yang sesuai serta tepat yang dapat memberi suatu nilai pada kata untuk para pembaca. Pilihan kata yang tepat ini berguna untuk mencegah kesalahan dalam menafsirkan kata-kata yang berbeda. Yang kedua, menurut Keraf, diksi merupakan pemakaian kata yang digunakan untuk dapat menginformasikan sebuah gagasan dalam bentuk kelompok kata yang sesuai serta tepat dalam situasi. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi merupakan penggunaan kata yang tepat dalam penggunaan di dalam sebuah gagasan pokok pembicaraan pada pilihan kata. Yang keempat, menurut Enre, diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam mewakili perasaan yang nyata dalam pola sebuah kalimat. Syarat diksi. Untuk dapat menghasilkan cerita yang menarik dengan pilihan kata, maka diksi yang baik itu harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa, makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. Yang ketiga, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami atau dimengerti. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.